أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها دارها وبحرها أينما كان ونختص بخصوصا إلى حضرة شيخ الإمام زين الدين بن عبد العزيز بن زين بن المالباري نفعنا الله به بعلومه في الدين والدنيا والآخرة شيخ الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang terhormat segenap para alim ulama, para hujjah wal asatid, para tokoh masyarakat yang ada pada lingkungan kita di Kakap 5, keluarga besar dari Majelis Ta'lim Al-Istiqomah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat al-fakir kepada beliau-beliau. Wabil khususil khusus Aginal Mahbub Bapak Budiono beserta dengan keluarga besarnya, mata Allah bituli hayati. Kita doakan mudah-mudahan keluarga beliau senantiasa diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan istri beliau yang hari ini sedang mengandung senantiasa Allah jaga kandungannya, Allah mudahkan kelahirannya. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh solehah. Kita yang hadir di sini, para bapak yang sedang merokok dan ngopi, makanan dan juga otek-oteknya, mudah-mudahan menjadi wasilah penyembuh dari segala macam penyakit kita. Punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang pembacaan sholawat, ada ungkapan yang disampaikan oleh Syekhul Imam yang begitu sangat dikenal oleh para alim ulama.
Beliau adalah seorang ulama yang istiqomah, Al-Habib Umar bin Hafid mata Allah bituli hayati. Amin. Beliau mengatakan ada seorang ulama di kota Yaman. Apabila di waktu maghrib beliau berjalan keliling kota, memasuki rumah dan pekarangan-pekarangan mereka, mendapati di antara mereka orang-orang yang membaca Al-Quran. Ada yang membaca zikir, tahlil dan juga tahmid. Ada yang sedang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dari orang-orang yang ditemuinya rumah ke rumah, ternyata menghantarkan cahaya yang Allah takdirkan nyata di depan matanya. Orang yang membaca amal-amal baik dari kalimat-kalimat yang soleh ternyata diangkat oleh Allah menjadi amal kebaikan. Wa ilaihi yas'udu kalimatut thayyib. Hanya kepada Allah lah dikembalikan kata-kata yang baik, ucapan-ucapan yang baik menjadi doa, cahaya bagi mereka orang-orang yang membacanya. Kemudian beliau mengatakan, tidak ada cahaya yang keluar dari rumah-rumah itu yang paling besar cahayanya melebihi cahaya yang di dalam rumahnya ternyata dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu mengalahkan cahaya-cahaya yang lain dari bacaan-bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa menjadi cahaya yang besar? Ternyata apa yang dikatakan oleh beliau sejajar dengan apa yang didapati dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, abdi lam yashkurli idza lam yashkur liman ajraitu ni'mah ala yadayhi. Hambaku, kata Allah, tidak bisa dinyatakan syukur kepada Allah kalau dia tidak mau bersyukur kepada orang yang telah kuberikan nikmat melalui dirinya. Allah berikan nikmat kita iman Islam, tentu bukan melalui orang lain, melainkan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersyukur kepada baginda Nabi adalah mereka orang yang paling banyak membacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tempat di mana kita kumpul malam hari ini dibacakan tidak hanya pembacaan Al-Qur'anul Karim, tahlil dan juga tahmid, tapi ditambahkan dengan pembacaan maulid. Mudah-mudahan tempat yang ada di kakap 5 ini khususnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mara bahaya. Amin. Informasi yang didapat belum lama ini muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Betul atau betul? Muncul hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga sebagian di antara saudara kita dizalimi oleh seseorang. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid Allah jaga kita punya lingkungan. Amin. Umumnya yang ada di kakap 4, 5 dan juga kakap-kakap yang lainnya, dan juga kepada lingkungan daripada perumahan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan penjagaan untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Hadirin, malam ini saya ingin menyampaikan satu kewajiban yang disampaikan oleh baginda Nabi untuk kita, tapi kadang-kadang kita lupakan. Terkait dengan ini bulan Zulqa'dah, kemudian memasuki bulan Dzulhijjah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci. Pertanyaannya, bapak-bapak sekalian, mau apa enggak berangkat ke tanah suci? Mau atau tidak melaksanakan ibadah ke tanah suci? Kalau mau, hal yang perlu mungkin kita kaji malam hari ini adalah pemahaman kita tentang sejarah tanah suci yang belum pernah kita dengarkan sebelumnya. Mudah-mudahan menjadi wasilah penguat kita semakin cinta kepada Masjidil Haram. Amin ya rabbal. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya, beliau menyatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilayya. Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah merupakan sebaik-baiknya bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah orang yang paling cinta dengan buminya Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Andai kata aku tidak diusir, andai kata aku tidak dikeluarkan oleh kaumku dari engkau, sungguh aku tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah, karena kota Mekah adalah bumi yang paling dicintai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata Ka'bah Baitullah Makkatul Al-Mukarramah adalah tempat yang paling istimewa. Ya. Bagaimana tidak istimewa? Dikarenakan ini tempat dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Rumah yang pertama kali diciptakan untuk ibadah, rumah yang pertama kali digunakan untuk tempat sujudnya manusia, itulah yang disebut dengan Ka'bah Baitullah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita yang punya harta dipanggil oleh Allah untuk datang ke rumahnya. Kalau kita sholat, kita dipanggil dengan seruan azannya. Ketika Allah nyatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mau melangkahkan kaki kita atau tetap singgah di tempat-tempat kita, semua dikembalikan terhadap diri kita masing-masing. Allah manggil kita datang ke tempat ibadah, Allah panggil kita masuk ke rumahnya Allah yang disebut dengan masjid. Tapi ada masjid yang hakikatnya bersambung dengan masjid Allah yang pertama, yaitu Ka'bah Baitullah. Makanya kita pernah dan sering mendengar bahwa Nabi kita berpesan, sholat yang dilakukan seseorang di rumah dibandingkan orang yang melakukannya di masjid bil jamaah, pahalanya berbeda, 1 berbanding 27 bagi mereka yang hadir di masjidnya Allah. Betul atau betul? Kalau di masjidnya Allah 27, laisa fi masjidil haram, Rasulullah mengatakan
orang yang sholatnya di Masjid Nabawi, Allah berikan ganjaran pahala dengan kelipatan 1000 kebaikan dibandingkan masjid yang lainnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, hadirin, kalau kita sholat zuhur, sholatnya di Masjid Nabawi, 1 rakaatnya itu sama dengan 1000 kebaikan. Nah, sekarang bahasanya mungkin kalau kita sholat di rumah yang pahalanya 1 buat ngejar 1000 kebaikan sholat zuhur yang Allah berikan di Masjid Nabawi, kita butuh waktu berapa tahun buat menandinginya? Ya Allah, ya tentu akan sangat berat bagi kita mendapatkan pahala lantaran pahala itu dikhususkan oleh Allah, dipilih berdasarkan keberadaan makhluk Allah yang paling mulia. Madinatul Munawwarah adalah tempat di mana baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam berada. Mudah-mudahan ya Pak ya, kita berangkat bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu baru Masjid Nabawi. Bagaimana kalau seandainya kita sholatnya di Masjidil Haram? Rasulullah mengatakan sholat di Masjidil Haram 1 bagian daripada rakaat yang dilakukan oleh seseorang akan diberikan pahala sebanyak 100.000 kebaikan di sisi Allah. Jadi kalau Masjid Nabawi 1000, kalau kita ada di Ka'bah atau di kota Mekah, bandingannya adalah 100.000. Nah, kalau 100.000 kita bisa bayangin bagaimana kita bisa memperoleh kebaikan itu, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kemuliaan kepada Baitullah, karena Baitullah adalah tempat pertama yang diciptakan oleh Allah untuk sarana ibadah. Hadirin, pertanyaan yang perlu dijawab. Kalau tadi bapak-bapak bilang mau berangkat ke Tanah Suci, bilangnya mau, apakah sudah menjawab panggilan Allah untuk datang ke Tanah Suci? Belum. Kenapa? Belum ada dananya, Ustaz. Ternyata jawaban kita, Gusti, karena saya nggak ada yang namanya cuy. Cuan. Cuan. Nggak punya uang, nggak punya modal. Sekarang kalau bilang nggak ada cuan, nggak ada modal, nggak ada uang, boleh kita coba kalkulasi malam ini? Insya Allah kita sama-sama mungkin kita bisa menjawab masing-masing. Insya Allah. Pak, berangkat haji naik ONH-nya berapa sekarang? 100 berapa, Cik? 170-an. Ongkos naik haji ke Tanah Suci. ONH plus itu. Jangan yang plus, yang paling murah. 25. Enggak ada. Ada 25. 35. Lebih. Kita ambil 50 juta. Betul? Insya Allah. Umroh kira-kira dapat 25. Apa? 26 27. Insya Allah 26 27. Orang yang dipanggil oleh Allah, orang yang hakikatnya menjadi tamu Allah, adalah orang yang hakikatnya diberikan kemampuan untuk berangkat. Sama dengan tadi panggilan azan hayya 'alas Sholat. datang nggak ya? Kadang datang kadang enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah datang. Alhamdulillah ya, masih sholat di rumah, walaupun sholatnya kagak di
Masjid pahalanya 1, yang di masjid pahalanya 27. Nanti di akhirat masuk surganya bisa jadi yang duluan 27 daripada yang 1. Makanya jangan heran nanti kalau ada orang masuk surga, kita kumpul bareng-bareng malam ini di majelis taklim, ternyata masuk surganya beda 500 tahun. Ini lantaran amal-amal soleh kita masing-masing berbeda. Kembali kepada haji dan umrah. Haji nominalnya adalah 50 juta. Tuh tadi kayaknya RT yang ngomong dia punya duit. Belum punya duit, Pak. Belum punya duit. Kata Allah begini, Teh, emang belum dikasih rezeki sama Allah lebih dari 50 juta. Mobil punya? Alhamdulillah punya. Punya. Harganya tuh mobil berapa? 100. 200 juta. 50 juta kagak berangkat, ngapa bilang belum kepanggil? Ayo, Teh. Bisa jawab nggak nanti di depan Allah? Niatnya juga belum. Nah, loh. Jadi kalau orang sholat dipanggil hayya 'alas sholat, niatnya belum gitu. Kira-kira dimaklum nggak sama Allah? Oh enggak. Enggak ada maklum. Berarti kita bilang nggak punya duit, dusta. Bohong gitu. Hati-hati. Ini cuma contoh. Lalu terus bagaimana untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan jumlah 50 juta ini? Mohon maaf. Ini di lingkungan kita kakap 5 dan kakap 4 yang punya mobil berapa orang? Lebih banyak. Kakap 5. Pergi haji loh. Belum, Pak. Kenapa? Niatnya belum masih di restoran. Ya, jawabannya belum dipanggil oleh Allah. Belum ada panggilan Ustaz. Belum ada panggilan Ijroil. Kayaknya harus nunggu. Ya, didatangi baru sadar bahwa kita diwajibkan berangkat ke tanah suci. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila. Maka untuk saudara-saudara saya, untuk jamaah daripada Majlis Al-Istiqomah, apabila Allah telah menitipkan rezeki kepada kita dengan anugerahnya, bagian daripada dunia, jangan lupain akhiratnya. Minimal laksanakan perintah Allah, menunaikan ibadah ke tanah suci, punya uang 50 juta, awalilah untuk berangkat, baru menikmati fasilitas dunia yang lainnya. Insya Allah. Kata RT, mobil besok gue jual. Amin. Oh agak mau mobil dijual. Itu yang apa? Haji. Belum yang umroh. Di sini ada yang punya emek. Emek ada. Banyak. Oh, banyak. Banyak. Harganya kira-kira nyampe nggak tuh buat umroh? Nyampe. Lebih. Kenapa nggak berangkat umroh? Hati-hati para bapak. Inilah yang dikatakan oleh Syekhul Imam Al-Ghazali, kewajiban menunaikan haji dan umroh pada hakikatnya kewajiban bagi mereka yang mampu. Ya, makanya untuk yang mampu ada duit, jangan bilang seperti itu lagi. Kita harus katakan kepada Allah, besok saya langsung tabungkan 50 juta setor untuk ongkos naik haji. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang begini baru benar nih. Yang begini baru benar. Begitu punya mobil, jalan-jalan lewat ke
segala macam penjuru tempat diberkahi oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau belum berangkat haji, kata malaikat, lu najis tralala, mobil dipakai, berangkat sama anak bini cengar-cengir, pulang masuk restoran, berangkat haji ogah. Bukan lagi pahala, naik mobilnya kemudian menjadi siksa. Kenapa siksa? Karena timbul kemaksiatan kepada Allah, tidak mau haji, menghilangkan kewajiban berangkat ke tanah suci. Naudzubillah min. Ya Pak ya, Pak, Pak, doanya Ustaz, bagaimana caranya buat Bapak yang punya harta, satu doa yang bisa dipanjatkan, Allahumma paksain. Allahumma paksain. Pokoknya kalau nggak dipaksa, kita meninggal dunia sementara harta melimpah, belum mau berangkat ke tanah suci, ada ancaman dari baginda Nabi. Kalau mati, milih di antara dua keadaan: mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Alhamdulillah, tidak. Seorang yang ngaji, besok jangan ngaji lagi. Ya. Persis kayak pepatah yang ada di dalam rokok. Rokok pada hakikatnya menyebabkan kanker, serangan jantung. Mulai saat ini saya nggak pernah mau melihat keterangan daripada rokok. Ya, mudah-mudahan nggak begitu ya Pak ya. Kita minta kepada Allah dibukakan hati kita, dimudahkan untuk berangkat ke tanah suci. Sampai dengan tanah suci, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Lantas bagaimana kalau yang nggak punya ongkos? Nah ini bedanya. Yang nggak punya ongkos, bapak nggak punya duit gablek untuk berangkat umroh, belum berangkat haji, hukumnya kagak dosa. Kagak dosa, dia kagak dosa. Kenapa nggak dosa? Karena belum memenuhi standar wajib berangkat ke tanah suci. Tuh, berarti enak ya jadi orang kismin. Alhamdulillah. Ternyata jadi orang kismin tidak menyebabkan kenanya taklif di hadapan Allah, kewajiban untuk berangkat ke tanah suci. Nih hadirin, kita minta sama Allah mudah-mudahan hari-hari kita, rezeki kita, keluarga kita menjadi berkah. Kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tidak ada bumi yang paling dicintai oleh Allah seperti halnya Mekah Al-Mukarramah dibandingkan tempat yang lain. Orang di sini baca Quran, khatam 1 kali, maka orang yang khatam baca Quran di Masjid Al-Haram, dia mendapatkan khataman 100.000 kali. Coba itu bayangin Pak. Bayangin tuh. Sehingga Nabi mengatakan tidak ada pahala yang lebih berhak didapatkan oleh mereka yang berangkat haji maupun umrah, melainkan hanyalah surga sebagai balasannya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang diberikan oleh Allah, melainkan hanya surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Nanti di akhirat, orang yang sudah berangkat haji, nilai kebaikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebesar-besarnya. Tuh Pak ya, mudah-mudahan. Saya sering kali bilang kepada teman-teman yang ada di pengurus majelis taklim kita yang ada di Al-Istiqomah, ayo pada arisan kita beli NMAX 2 juta. Alhamdulillah sebulan mampu, habis kurang lebih 2 tahun lunas. Betul nggak Pak? Ini umroh, masa kita nggak sanggup buat bareng-bareng berangkat ke tanah suci? Satu komplek perumahan kita, kakap 4, kakap 5, kakap 9, berangkat semuanya. Kosong dari depan. Ada Pak Komis. Tapi minimal
Minimal kita punya cita-cita dan harapan sehingga niatan cita-cita kita dianggap menjadi bentuk ibadah. Kata Nabi kita, niyatul mukmin khairun min amali. Niat daripada orang-orang yang beriman itu hakikatnya menjadi lebih baik dibandingkan amalannya. Dia sudah punya niatan berangkat haji, walaupun belum berangkat haji, ketika waktunya Allah mentakdir meninggal dunia duluan, minimal dia sudah tercatat sebagai orang yang berangkat ke tanah suci. Amin ya robbal. Karena niatnya baik, punya niat untuk berangkat ke tanah suci. Awas, jangan ada yang bilang nunggu bapak ibu mati duluan. Kapan mau berangkat haji? Nanti nunggu bapak ngasih warisan. Berarti berangkat hajinya nunggu bapak mati duluan. Berarti ngedoain bapaknya mati dulu baru berangkat haji. Jangan begitu. Ustaz, ada enggak berangkat haji yang lebih murah? Haji 50, umroh 25. Ada enggak yang lebih rendah 8 juta? Ada. Bapak mau berangkat tahun ini? Mau? Haji badal. Bapak mati dulu. Nanti dibadalin haji badal harganya 8 juta. 8 juta. Mau Pak? Enggak mau. Pengennya yang murah weh. Yang murah weh. Ada nggak yang lebih murah dari 8 juta Ustaz? Ada. Ada. Rasulullah mengatakan ada. Yang lebih murah daripada 8 juta haji badal adalah membaca zikir seperti yang kita lakukan malam hari ini, bertasbih kepada Allah dengan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa orang yang membaca ini kalimat sebelum dia tidur, membacakan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pada hakikatnya dia adalah orang yang telah menunaikan ibadah haji. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dalam hal pahala, ibarat orang makan yang namanya opor ayam, karena nggak ada opor ayamnya, insya Allah masih ada kuah opor. Tuh, kita pernah gitu ya, Pak, mau makan rendang, enak rendang. Gak punya duit Ustaz, gampang, beli mie rasa rendang, insya Allah masih kerasa makan rendang. Nih, Nabi kita bilang begitu. Kalau nggak bisa berangkat ke tanah suci, duit kagak ada, nggak punya, minimal bacalah kalimat yang sama, pahalanya ganjaran dengan ibadah haji dan umrah. Baca zikir, tahlil, tahmid dan tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap bulan di mana tempat rumah yang di dalamnya dibacain zikir, tahlil dan juga tahmid, Allah berikan pahala haji dan umrah untuk mereka yang membacanya. Kita yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah sampai nanti anak-anak cucu kita meneruskan langkah kebaikan kita, kumpul bersama membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bicara tentang Makkah Al-Mukarramah. Dulu Nabiullah ada, orang tua kita punya kakek kita sama.
Bapak jangan bilang Bapak bukan saudara saya. Saya saudaranya Bapak. Bedanya kita dipisah karena ada orang tua yang berbeda. Tapi naik ke atas kita punya sama-sama satu kakek. Kakek kita Nabi Adam. Nenek kita Ibu Hawa. Nabi Adam, Siti Hawa begitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, beliau berpisah dengan istri tercinta. Nabi Adam ditaruh di India, Siti Hawa diletakkan di kota Jeddah. Nabi Adam mencari Siti Hawa. Begitu mencari, Nabi Adam sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Arafah. Di Arafah itulah Nabi Adam dipertemukan oleh Allah dengan Siti Hawa. Bermalam pertama kali di bumi bareng-bareng suami istri, tempatnya di Muzdalifah. Makanya ada mabit di Muzdalifah untuk ngingetin kakek nenek kita yang pertama kali bermalam untuk bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai bertemu, malam-malam pada tidur bareng, paginya Nabi Adam keingetan tentang sujudnya bersama dengan malaikat. Kata Nabi Adam, Bu, saya rindu dengan malaikat Allah di surga. Dulu di surga ibadahnya malaikat Allah ada di Baitul Ma'mur. Ada yang mengatakan Baitul Ma'mur itu di langit yang keempat, tempat di mana malaikat sujud kepada Allah, melakukan tawaf keliling Baitul Ma'mur sepanjang 7 kali putaran. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kata Nabi Adam, kapan ya kita bisa ketemu lagi di sono, ibadah lagi, romannya pengen sujud kepada Allah. Datang malaikat Jibril membawa kabar kepada Nabi Adam, "Hei Adam, Allah mengizinkanmu bersujud kepada Allah, tempatnya berbeda tapi bersambung dengan tempat yang ada di Baitul Ma'mur. Ya Allah, di manakah saya harus bersujud? Sujudlah engkau di kota Mekah. Nanti ada titik terendah, disitulah tempat dibangunnya Ka'bah." Kuperintahkan malaikat Jibril membawa bukti batu daripada surga yang harus ditempelkan di sisi-sisi Ka'bah. Batu itulah yang disebut dengan Hajar Aswad. Rasulullah mengatakan Hajar Aswad itu warnanya putih. Bilangan daripada batu yang ada, jumlahnya ada 8. Diikat menjadi satu, diletakkan di sisi daripada Ka'bah. Warnanya berubah menjadi hitam. Kenapa? Karena dipegang oleh banyaknya orang-orang yang durhaka kepada Allah. Batu yang tadinya putih berubah jadi hitam gara-gara dipegang sama orang yang bukan ahli ibadah. Artinya apa? Orang soleh kalau berteman bukan sama orang yang soleh, bisa jadi yang tadinya putih berubah menjadi abu-abu. Dari abu-abu berubah jadi hitam. Sejarah menyatakan Hajar Aswad saja bisa berubah, apalagi manusia. Maka Rasulullah menyatakan al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang dengan keyakinannya sangat bergantung dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang yang benar, agamanya sama. Biasa deh. Biasanya kalau tukang burung mah insya Allah bertemannya sama yang suka main. Betul lah, betul. Biasa dah. Yang suka main bola mah pasti bertemannya sama yang suka main bola tangkis, bulu tangkis. Biasa ada yang suka main bulu tangkis, bertemannya sama yang suka main bulu tangkis. Pasti Main dulu. ya. Yang penting teman yang dimaksud
adalah teman yang mengajak kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi. Hajar Aswad yang tadinya putih berubah jadi hitam, diletakkan pada sisi bagian daripada Ka'bah menjadi pertanda awal tawafnya Nabiullah Adam alaihi salam mengelilingi Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah melainkan mereka berhaji dan umroh. Nabiullah Idris haji umroh, Nabi Nuh haji umroh, Nabi Daud haji umroh, Nabi Sulaiman haji umroh, Nabi Isa haji umroh. Kagak ada seorang pun nabi yang tidak melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kebahagiaan. Makanya kita datang ke tempat yang paling tua dalam bentuk sejarah. Tidak ada tempat yang paling tua dalam sejarah bumi seperti tuanya Ka'bah Baitullah sebagai tempat purba. Karena dibawa langsung oleh malaikat Jibril untuk diserahkan kepada Nabiullah Adam alaihis. Akhirnya terjawab, kenapa Nabi Muhammad lahir di Mekah, bukan lahir di tempat kita, perumahan PMI. Mungkin kalau Nabi lahir di PMI, kita punya Nabi asli PMI. Kenapa Ka'bah tidak di tempat kita? Oh, jawabannya ternyata tadi. Ka'bah itu bersanding langsung kepada Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad dipilih menjadi Nabi terakhir, dilahirkan di tempat yang paling mulia di muka bumi. Jadilah dia sebagai manusia terbaik dalam pilihan Allah, bagian daripada Rasul-Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pelit, jangan pelit amat yang namanya haji dan umrah. Apalagi nanti besok bagi kita yang nggak bisa berangkat ke tanah suci, bagi kita yang tidak bisa berangkat umroh, masih ada kewajiban kalau punya harta untuk berkurban. Betul apa betul? Betul. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yajid sa'atan walam yudah fala yaqrubanna musallana. Siapa orang yang punya kelebihan harta tapi dia enggak mau menunaikan ibadah kurban, jangan mendekati tempat kami sholat. Enggak boleh. Orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi giliran kurban kagak mau menunaikan ibadah kurban, padahal dia mampu untuk beli kambing walaupun dengan 1 ekor kurban. Ada yang nanya, Ustaz boleh nggak kurban pakai kambing? Nggak punya duit, ganti pakai entok, pakai bebek. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, saking gedenya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, memberikan bagian daripada hewan ternak kita untuk kurban walaupun hanya seekor ayam diperbolehkan. Ini pendapat siapa? Abu Hurairah. Beliau mengatakan, saking gede-gedenya pahala, jangan sampai kelewat mendapatkan pahala kebaikan dari hewan kurban yang disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan kita kalaupun seandainya memang nggak bisa berangkat haji, nggak bisa umroh, ya besok waktunya kurban, jangan ada yang kelewat. Kambing harga sekarang paling murah berapa? 2 juta. 2 juta. Ya, 2 juta itu masih bisa ditawar lagi tuh. Hitungan 1,5 juta. Dapat kambing 1,5 juta, kambing kacang. Ya, kambing kacang. Ya, kambing yang suka lewat di depan kita tuh Pak. Punya siapa ini? Ya. Umurnya ternyata udah lebih daripada 1 tahun, udah kupak. Ya, biasanya kambingnya itu giginya itu udah kupak. Ya. Kambing apa itu? Kambing kacang. Nah itu boleh, harganya bisa sampai 1,5 juta, masih bisa. Punya harta segitu, beliin.
jangan sampai kelewat buat kurban. Tapi yang terbaik tentu adalah kurban dengan nominal yang lebih besar sehingga keutamaannya jauh lebih besar lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah pengajian kita memasuki daripada bulan Zulqa'dah, besok memasuki bulan Dzulhijjah. Jangan lupa bergembira dengan rahmat yang Allah berikan. Disunahkan kita untuk memperbanyak amal-amal soleh. Ya, mudah-mudahan amal-amal soleh kita senantiasa terus mengalir dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin, inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru tentunya datang dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita.